seharusnya setengah 9 itu ana sengaja ulur menjadi jam 9. Ya, menyesuaikan jadwal mereka karena pagi mereka harus hifdzul Quran dulu. Ya, biasanya sampai setengah 10 tapi karena ada taklim ini jam 9 hifdzul Qurannya selesai, kemudian untuk mengikuti kajian ini. Sehingga mungkin beberapa pertemuan yang telah lalu mulainya jam 9 terus atau bahkan lebih, maka ini ana sampaikan ya bahwasanya taklim itu kurang lebih dimulai jam 9. Walaupun pengumuman mungkin setengah 9 ya. Itu mungkin bisa digunakan untuk ya bercengkrama, yang penting jangan grumpi. Ya, untuk berramah tamah ya. Yang penting jangan grumpi, jangan ghibah, itu saja. Dan jangan jual beli di masjid, enggak boleh ya. Pesan barang itu di masjid nggak boleh ya. Jadi dimanfaatkan saja waktunya atau untuk baca Quran atau untuk apa, tetapi tetap insya Allah diusahakan selesai taklim itu jam 10. Nah, langsung saja. Qala Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, al-khitanu min mahasinish syara'i allati syara'aha Allah subhanahu wa ta'ala li ibadihi. Khitan termasuk kebaikan syariat ini yang Allah syariatkan bagi para hambanya. Wa yujammilu biha mahasinahum adh-dhahirah wal batinah. Dengan khitan ini akan memperbagus zahir dan batin hamba Allah. Wa huwa mukammilun lil fitrah allati fatarahum 'alaiha. Di mana khitan merupakan penyempurna dari sebuah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Walihada kana min tamamil hanifiyah millati Ibrahim. Oleh karena itu Allah jadikan khitan ini sebagai penyempurna bagi agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika umur 80 tahun Allah uji. Wa idibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahum. Dan ketika kami uji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, beberapa perintah, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan. Dan di antara perintah tersebut yang beliau diperintahkan untuk khitan adalah ketika usia 80 tahun. Wa kana yahtatinu bil qudum, dan saat itu beliau khitannya dengan menggunakan ya sejenis kampak begitu ya, sejenis ya alat potong lah, tapi yang ukurannya besar. Wa aslu masyru'iyatil khitani li takmilil hanifiyah. Sehingga disyariatkannya khitan adalah untuk menyempurnakan agama tauhid, agama yang lurus ini. Ya, fa innallaha lamma 'ahada Ibrahim wa 'adahu ay yaj'alahu lin-nasi imama. Ketika Allah berjanji kepada Ibrahim untuk dijadikan sebagai imam, suri tauladan bagi seluruh manusia, wa wa'adahu ay yakuna aban li syu'ubin katsiratin, dan Allah janjikan dia akan menjadi moyang, induk dari seluruh bangsa-bangsa yang sangat banyak. Karena walaupun putranya beliau dua, Ismail dan Ishak, tapi dari Ismail ya Abul Arab, orang Arab dengan baik Arab Aribah Musta'ribah, baik yang sekarang berada di Hijaz, berada di Yaman, Syam, ya ataupun yang lainnya, semuanya itu adalah keturunan Ismail. Dan kemudian Ishak, wa mi wara'i Ishak Yakub, setelah Ishak punya putra Yakub, dari Yakub 12 anak, dari 12 anak tersebut terlahirlah 12 suku besar Bani Israel. Ya. Yang dari Bani Israel tersebutlah diutus ratusan nabi dan rasul. Ya. Wa ayakunal anbiya wal muluku min sulbih. Bahkan seluruh nabi dan raja itu dari keturunan beliau. Ya. Jadi nabi-nabi semuanya yang setelahnya itu keturunan Nabi Ibrahim. Imma min Ishaq wa imma min Israel. Ismail. Dan seluruh raja-raja dunia saat itu merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim.
wa wa'adahu wa ayyaksura nasluh, dan akan banyak keturunannya. Wa akhbarahu annahu ja'ilun bainahu wa baina naslih alamatul ahadi ayyahtinu kulla mauludin minhum. Dan beliau, Allah kabarkan kepada beliau, akan dijadikan tanda daripada janji Allah itu terbukti adalah setiap bayi yang dilahirkan dari keturunan tersebut akan dikhitan. Sehingga di dunia ini yang dikhitan adalah kaum muslimin. Saat itu adalah orang Arab dan orang Yahudi. Cuma dua bangsa yang dikhitan. Setelah Islam datang, bahkan bukan hanya Arab, seluruh muslimin, laki-laki perempuannya berkhitan. Kecuali yang belum khitan. Ya, tetapi menjadi sebuah kewajiban atas kaum muslimin untuk berkhitan. Dan ini adalah salah satu tanda janji Allah terbuktikan. Wa yakunu ahdi hada ya muyassaman fi ajzadihim, dan janji ini melekat pada jasad-jasad keturunan dan pengikutnya. Fal khitanu alamun lidukhuli fi millati Ibrahim. Bahkan khitan ini sebagai tanda seseorang itu masuk pada agamanya Nabi Ibrahim. Wa hadza muwafaqun li ta'wili man ta'awwala qaulahu ta'ala, dan ini sesuai dengan tafsir dari ulama yang menafsirkan surat Al-Baqarah 138, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah diartikan itu secara bahasa adalah keharuman, aroma wangi. Kemudian sibghah juga diartikan sebagai amalan ya atau agama. Jadi agama Allah, dan tidak ada yang lebih bagus dibandingkan agamanya Allah, tidak ada yang lebih harum dibandingkan aturannya Allah, yakni al-khitan. Al-khitan. Wal khitanu lil hunafa bi manzilati as-sabgh wa ta'mid li 'ubad as-salib. Maka khitan bagi orang-orang yang bertauhid ini seperti ya kalau di kalangan orang-orang Kristen itu adalah salib dan juga baptis. Ibaratnya mereka akan menjadi Nasrani dengan dibaptis dan disalib memakai salib begitu ya. Maka ahlu tauhid, mereka menjadi ahlu tauhid, menjadi muslim ketika mereka di khitan. Tanda tubuhnya itu adalah khitan. Fahum yutahhiruna auladahum bizamihim hina yasbughunahum fil ma'mudiyah. Mereka orang-orang Nasrani, menurut mereka akan mensucikan anak-anak mereka dengan dicelupkan ke air suci menurut mereka, atau yang diciprati, ada yang dicelupkan ke sungai, ada yang macam-macam ya. Ya kulun, mereka mengatakan al-ana sara nasraniyan. Dengan begitu kamu jadi Nasrani. Ya, yaitu dibaptis. Ya, metodenya beda-beda, ada yang dicipratin air tok, ada yang dicelupin ke dalam kolam, ada yang harus di sungai. Ya, macam-macam mereka. Fa syara Allah subhanahu lil hunafa sibghatal hanifiyah. Maka Allah syariatkan bagi para orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu orang-orang Islam, orang-orang yang bertauhid, yaitu harusnya mereka mengamalkan syariat hanifiyah ini, ciri hanifiyah ini. Ya. Wa ja'ala misamaha al-khitan, dan Allah jadikan tanda ya dia adalah pengikutnya Nabi Ibrahim adalah dengan khitan. Wa qad ja'ala Allah subhanahu as-simati 'alamatan lima yudhafu minha ilaihi al-mu'allam biha. Di mana Allah jadikan ciri-ciri itu sebagai tanda bagi yang ditandakan kepadanya sesuatu. Walihadan nas yasimuna dawabahum wa mawashiyahum bi anwa'is simat. Oleh karena itu manusia biasanya kalau punya ternak yang banyak, ternaknya ini akan dikasih tanda. Ya. Kalau dulu dicap pakai api, besi, dipanaskan kemudian akan dicap. Hatta yakuna ma yudhafu minha ila kulli insan ma'rufan bi simatihi. Sampai-sampai apa yang disandarkan kepada manusia dikenal dengan tanda-tanda dan cirinya. Ya. Tsumma qad takunu hadhihi as-simah muta'athiratan fi ummatin ba'da ummah. Dan ciri ini
akan terus memberikan pengaruh generasi demi generasi. Faja'alallahu subhanahu al-khitana 'alaman lima yudhafu ilaihi wa ila dinihi wa millatihi. Dan Allah jadikan khitan ini sebagai tanda bahwasanya dia bercirikan memiliki agama seperti agamanya Nabi Ibrahim. Wa yunsabu ilaihi binisbati al-'ubudiyyah wal hanifiyah, dan disandarkan khitan ini seperti penyandaran ibadah, sehingga khitan ini adalah wujud pelaksanaan ibadah kepada Allah. Hatta idza juhilat halu insanin fi dinihi urifa bi simatil khitan. Sampai kalau seseorang tidak tahu ini agamanya apa, akan diketahui dengan khitannya. Ya, akan diketahui dengan khitannya. Seperti banyak kasus dulu, misalkan banyak korban ya meninggal dunia wabah apa, maka ketika tidak tahu ini nguburkannya mau cara muslim apa cara non muslim, ya maka ketika dimandikan ya, atau ketika misalkan jenazahnya tidak usah dimandikan tapi dilihat khitan atau tidak ini. Kalau khitan berarti diprosesi dengan islami. Kalau tidak khitan ya sudah dikubur saja. Selesai. Wa kanatil Arab tud'a bi ummatil khitan. Orang Arab sering disebut sebagai bangsa yang berkhitan. Walihada ja'a fi hadits Hiraql, oleh karena itu datang dalam hadis Hiraql, kisah Heraklius azimir Rum riwayat Bukhari. Ini ajidu malikal khitani qad dhahar. Sungguh aku dapati raja yang dikhitan itu telah muncul. Jadi telah diberitakan dalam Injil bahwasanya nabi terakhir ya adalah yang akan menguasai dunia itu berkhitan. Dan Heraklius menggelari Nabi Muhammad sebagai Malikul Khitan, raja yang dikhitan. Faqala lahu ashabuh la yahummannaka hadha fa innama taqtadinul yahud faqtulhum. Kemudian para pembesarnya mengatakan, enggak usah khawatir wahai raja. Orang bangsa yang berkhitan cuma Yahudi, bunuh saja mereka. Wa bainamahum 'ala dzalik. Ya, ketika demikian, fa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa'a bi kitabi. Ketika Herakl Nasrani ini memerangi Yahudi, justru munculnya bukan dari kalangan Yahudi, bukan dari kalangan Bani Israel. Bahkan mereka lupa satu bangsa yang berkhitan yang mereka lupakan, yaitu orang Arab. Ya. Fa amara bihi ayyukshafa wa yunzara hal huwa makhtun. Ketika Herakl itu membantai orang-orang Yahudi, diperiksa, ini berkhitan tidak? Ya. Fa wujida makhtunan. Ya, didapati berkhitan, falam akhbaruhu anal Arab taqtatin qala hadza maliku hadhil ummah. Maka ketika dikabarkan ya Yahudi sudah dibantai habis di Syam ketika itu dan belum mendapati ciri-ciri kenabian dari orang-orang yang dibantai tadi, maka akhirnya barulah ada yang mengkabarkan orang Arab itu yang dikhitan. Barulah dia tersadar bahwasanya hadza maliku hadhil ummah. Itulah rajanya umat ini, itu nabinya umat ini. Wala makanat wikhatu ajnadin bainal muslimin war rum. Dan ketika terjadi peperangan ajnadin di antara kaum muslimin dan Romawi, ja'ala Hisham ibn As yaqul, Hisham ibn As salah satu panglimanya mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, inna haula'il khulfa la sabra lahum 'ala sayf. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya mereka orang-orang Romawi yang orang-orang tidak disunat takut dengan silat-silat untuk menyunat mereka. Jadi sunat aja takut, bagaimana dengan pedang begitu ibaratnya. Jadi kalau perang itu memang kadang ada nada-nada meremehkan lawan untuk menjatuhkan mental lawan dan meninggikan mental pasukan. Enggak usah takut dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang khitan saja mereka takut. Kalau kita kaum muslimin ya sudah bermental baja ibaratnya. Ya, 80 tahun di khitan aja berani. Maka fadzakarahum bi syi'ari ubadis salib wa rankihim, dan disebutkanlah ciri-ciri mereka itu penyembah berhala salib. Wa ja'alahu mimma yujibu iqdam al-hunafa 'alaihim wa tadhhir al-ardi minhum, dan bahwasanya haruslah yang menang itu agama tauhid, dan kita harus mensucikan negeri suci ini, karena negeri Baitul Maqdis adalah negeri yang suci dari najisnya salib-salib mereka.
Wal maqsudu anna sibghatallahi al-hanifiyah alladhi sabaghatil quluba bi ma'rifatihi wa mahabbatihi. Maksud di sini adalah sibghatallah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi adalah agama hanifiyah yang akan mengharumkan hati dengan kita mengetahuinya dan mencintainya, wal ikhlasi lahu, dan dengan ikhlas hanya bagi Allah, wa ibadatihi wahdahu la syarikalah, beribadah kepada Allah semata tidak menyekutukannya, wa sabaghatil abdana bi khisalil fitrah minal khitan. Dan juga hanifiyah ini bukan hanya membersihkan dan mengharumkan hati dengan cinta, dengan mengenal Allah, dengan ikhlas, dengan ibadah, tetapi secara badannya juga dibersihkan dengan khisalil fitrah. Di antaranya adalah ikhtitan, istihdad, membersihkan bulu kemaluan, wa qasis syarib, memangkas kumis, wa taqlimil adhar, memotong kuku-kuku, wa nadfil ibd, mencabut bulu ketiak, wal madmadah, berkumur, was istinsyaq, memasukkan air ke hidung sampai pertengahan, wasiwak, dan bersiwak, wal istinja, bercebok, wa dhaharat fitratullah ala qulubil hunafa wa abdanihim. Sehingga apa? Akan muncul kesucian yang Allah fitrahkan pada ahli tauhid, kesucian di dalam hatinya dengan cinta Allah, dengan takut Allah, dengan ikhlas, dengan ibadah, dan badan mereka pun suci dengan khisalul fitrah tadi. Suci badannya. Qala Muhammad bin Jarir fi qoulihi ta'ala sibghatallah, ya'ni bis sibghah sibghatul Islam. Yaitu sibghah, keharuman ini adalah keharuman Islam, tanda keislaman. Wa dzalika anna an-nasara idza aradat an tunassira atfalaha ja'alathum fi ma'in lahum. Ya, sebagaimana orang Nasrani kalau ingin menasranikan anak-anak mereka, maka mereka akan celupkan anak mereka ke istilah air suci. Ya. Kalau yang ini yang ajaran mereka yang lama, jadi dicelupkan di Sungai Efrat. Tahu Sungai Efrat? Efrat Tigris. Mereka dicelupkan di situ. Ya, tapi resikonya di sana ya banyak buaya, banyak hewan-hewan dan seterusnya. Akhirnya dibuat kebid'ahan, pakai kolam aja. Ya, pakai kolam. Kolam juga modelnya kebanyakan, akhirnya cipretin aja pakai. Udah dicipretin aja begini. Jadi agamanya diganti-ganti. Tazumu anna dzalika laha taqdisun bimanzilatil khitan li ahli Islam. Mereka menyangka itu akan mensucikan anak-anak mereka, seperti halnya orang Islam itu berkhitan akan mensucikan tubuh daripada manusia tersebut. Wa annahu sibghatun lahum fi nasraniyah. Itu adalah ciri kenasranian dengan dicelupkan tadi ya, atau dicipratkan dengan air suci menurut mereka. Wa qala Allah Ta'ala li nabiyhi lima qala al-yahud wan nasara lama qala al-yahud wan nasara, dan Allah berfirman ketika orang Yahudi dan Nasrani mereka mengatakan kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka mengatakan jadilah Yahudi atau Nasrani kalian akan dapat hidayah. Maka Allah jawab kul bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan agama yang benar adalah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, yang bertauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Nabi Ibrahim itu yang berbuat kesyirikan. Ila qalihi sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghatallah, syariat Allah yang harum, yang suci, yaitu khitan, dan tidak ada yang lebih bagus dari ciri ini. Ya, ciri keislaman, ciri fisik keislaman. Qala Qatadah innal yahuda tasbahu abna'aha yahudan wan nasara tasbahu abna'aha nasara. Orang Yahudi punya baptisan Yahudi, Nasrani punya baptisan Nasrani. Wa anna sibghatullah al-Islam. Padahal ajaran Allah adalah Islam. Fala sibghata ahsan minal islami wal athhar. Dan tidak ada ciri yang paling bagus dibandingkan ciri keislaman, dan tidak ada yang lebih suci dibandingkan kesucian Islam. Qala Mujahid sibghatullah fitratullah, yaitu fitrah yang Allah fitrahkan. Wa qala Hiru yang lainnya mengatakan dinullah, agama Allah. Dan termasuk agama Allah dan fitrah Allah adalah apa? Mensyariatkannya khitan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Hadza ma'a ma fi al-khitani min at-taharati wan nadhafati wat tazyini. Inilah dalam keadaan khitan itu membuat
suci, bersih dan indah. Wa tahsinil khilqah, memperbagus ciptaan Allah. Wa ta'dili syahwah allati idza aftarat alhaqatil insan bil hayawanat. Di mana salah satu fungsi khitan adalah menyeimbangkan syahwat pada laki-laki dan perempuan. Karena kalau tidak dipotong baik di laki-laki ataupun di perempuan, maka manusia ini akan mirip dengan hewan yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, syahwatnya. Wa in adimat bil kulliyah, tapi kalau enggak ada sama sekali, alhaqathu bil jamadat, maka akan mirip seperti benda-benda mati. Ya. Tidak seperti orang-orang sebuah agama yang kepercayaan lah, tidak pantas disebut agama, sebuah kepercayaan yang ahli ibadahnya dia itu harus potong itu kemaluannya habis. Maka sama saja dia seperti benda mati yang berjalan. Ya. Dan ikhwan fillah azakumullah, maka Islam itu pertengahan. Dipotong tapi sedikit, kadar yang memang harus dipotong. Dan jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan tidak dipotong, baik laki-laki atau perempuan, itu kayak hewan. Nanti syahwatnya terlalu besar. Ya, ini akan berpengaruh. Yang seperti ini, baik laki-laki ataupun perempuan. Fal khitan ya'diluha. Khitan ini akan mengendalikan pertengahan. Walihada tajidul akhlaq minar rijal wal qalfa'a minan nisa la yashba'u minal jima'. Ini mohon maaf. Oleh karena itu, ini mohon maaf ya terjemahannya. Oleh karena itu, bisa didapati akhlaq minar rijal. Kalau laki-laki itu masih ada akhlaknya, ada kulit yang masih membungkus kepala kemaluannya, atau masih kalau di kalangan wanita itu masih ada jengger ayamnya, la yashba'u minal jima', maka dia tidak akan kenyang dengan jima', tidak akan puas dengan berhubungan. Terus dia akan merasa tidak puas. Jadi terlalu besar syahwatnya. Ini bahayanya. Nah, Allah Maha mengetahui. Kalau tidak dipotong, ya tidak khitan, baik laki-laki atau perempuan, kayak hewan. Tapi kalau habis dipotong, ya kayak benda mati, kayak batu lewat. Ya. Walihada yadhummur rajul wa yashtamu wa yu'ayyiru bi annahu ibnul qalfa isyaratun ila kulmatiha. Oleh karena itu, anak-anak itu kalau ada laki-laki muslim masih belum sunat, itu orang Arab itu biasanya ngejek. Ya ibnul qalfa, ya ibnul qalfa, gurung sunat. Ya, kalau kita waktu itu ya, kalau sudah SMP belum sunat itu dipoyokin sama teman-teman, belum sunat dan seterusnya. Nah, di orang Arab pun sama, tapi dipanggil ya ibnul qalfa. Anak yang belum sunat begitu. Nah, kemarin sudah kita bahas batasnya adalah apa? Batasnya adalah balik. Kalau balik wajib. Wa yuzinatin ahsan min akhdhi ma tala wa jawazal hadda min jiddatil qulfah. Sehingga tidak ada yang lebih bagus ya, kecuali mengambil sesuatu yang berlebih, yang melampaui batas dari kulfah, dari kulit yang menutupi kemaluan. Atau tadi yang seperti jengger ayam, itu dipotong pertengahan, tidak boleh habis, tapi pertengahan. Wa sya'ril anah, dan juga tidak ada yang lebih bagus dibandingkan memotong rambut di sekitar kemaluan. Wa syi'r ibd, dan juga mencabut bulu ketiak, syi'r syawarib, dan juga memangkas kumis. Sehingga fitrah itu, kumis itu dirapikan. Jangan merengos kumisnya. Tahu merengos? Merengos itu kumisnya menutupi mulutnya. Itu seperti Yahudi. Jadi batas, kata Imam Nawawi, batas kumis itu harus dipotong. Ini para ibu-ibu juga harus mengingatkan suaminya. Jangan malah senang suaminya kumisnya nutupin mulutnya. Nah, nggak boleh. Jadi diingatkan, ketika kumis itu melebihi garis bibir atas, itu harus dipotong. Silahkan orang pengen berkumis ya, barangkali ya pengen gaya ada kumisnya begitu ya, ada garis di atas mulutnya. Monggo saja. Tetapi kan bibir ini ada garisnya bagian atas, ya. Itu rambutnya jangan melebihi itu, harus dipotong.
Kalau Rasulullah di kos itu ya hampir habis, tapi tidak dikerok, hampir habis. Tapi masih ada bekas kumisnya. Kalau pengen yang berkumis, ya kumisnya tadi dipotong, jangan sampai melebihi garis bibir atas. Ya. Monggo kalau memang seleranya selera kumisan, ya, tetapi tetap dijaga adab-adab Islamiyahnya. Jangan dipelinting kumisnya. Jangan. Ya kalau anak pribadi kurang seneng terus terang ya. Kalau keringetan kayak gimana gitu ya. Kalau makan nempel, ya kan? Gak enak. Maka dipotong itu yang lebih nyaman. Wa matala min adh-dhufri, dan juga yang panjang dari kuku juga harus dipotong. Fa inna syaitana yastabi tahta dzalika kullihi wa ya'lufuhu wa yaqtanu fihi. Karena syaitan itu dia akan bersembunyi di balik, ya mohon maaf, di balik orang yang belum sunat, rambut kemaluan yang panjang atau rambut ketiak yang panjang atau kumis yang tadi merengos, ya, atau kuku yang panjang. Syaitan itu akan sembunyi di balik semua itu. Tahta dzalika kulli, di bawah itu, wa ya'lufu wa yaqtanu fi, bahkan akan bersantai-santai, bernyaman-nyaman di situ, merasa betah di situ. Ya. Hatta innahu yanfakhu fi ihlilil aqlaf wa farjil qalfa ma la yanfukh fil maktun. Sehingga akan terjadi berbagai macam penyakit pada orang-orang yang tidak dikhitan, yang tidak pernah terjadi pada orang yang dikhitan. Kenapa? Itu tempatnya setan, tempatnya najis. Ya. Sehingga keringat orang yang punya rambutnya dicabut di ketiak dengan keringatnya orang yang rambut ketiaknya nggak dicabut, beda apa beda? Beda nggak? Beda nggak? Beda. Berbeda. Maka kita harus cabut. Wa yaktabi fi sya'ril 'ana wa tahta al-adhar, dan akan banyak ya kotoran dan najis yang menempel pada rambut-rambut sekitar kemaluan dan di bawah-bawah kuku kalau tidak dipotong. Falluhur la akbah fi mawdi'iha min adh-dhufri at-tawil wasyarib at-tawil wal 'anati al-fahisha at-tul. Dan mohon maaf, orang yang tidak dikhitan itu mohon maaf akbah, menjijikan. Dibandingkan ketika melihat ada kuku yang panjang hitam-hitam, kumis yang brengos-brengos, atau ya rambut yang panjang-panjang tidak dipotong dari bulu ketiak misalnya. Kalau kita risih melihat itu, maka tentunya orang yang tidak dikhitan lebih risih lagi, lebih akbah. Di sini lebih, mohon maaf ya, qabih, menjijikan, lebih kotor. Wala yaqfa 'ala dzil his as-salimi qubhul ghurlah, dan tidak tersembunyi bagi orang yang kesehatannya bagus, jiwanya sehat pula, ya, tentang kejelekan orang yang tidak berkhitan. Wa ma fi izalatiha min at-tahsil wa tanzif wa tazyin, dan ketika dihilangkan dia dikhitan maka akan bagus, akan bersih, akan indah. Walihada lamma ibtalallahu khalila Ibrahim bi izalati hadha al-umuri fa atammahunna fa ja'alahu imaman linnas. Oleh karena itu ketika Allah uji Nabi Ibrahim untuk menghilangkan kulfah tadi, yaitu kulit yang menutupi ujung kemaluannya, kemudian Nabi Ibrahim melaksanakannya, mengkhitan diri sendiri dengan qudum, dengan kampak, ja'alahu imaman linnas, barulah dijadikan sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Hada ma'azihi min baha'il wajhi wa dhiya'ih. Dan ketika orang itu sudah dikhitan, itu akan nampak keceriaan, kecerahan pada wajah dan kulit dia. Wa fi tarkihi min al-kasafati allati tura alaih. Dan ketika tidak dikhitan, wajah ini akan muram. Walaupun kulitnya putih, tapi putihnya putih kelang, putih badeg nih wong ngomong gitu. Ngerti ya? Enggak bersinar, enggak mencirikan dia bertauhid. Wa qad dzakara hadits fi masailih an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Masail Al-Harb
dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat lil khatinah. Maimunah, Sayyidah Maimunah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita yang berkhitan, "Idza khafatti fa ashimmi wa la tanhiki. Fa innahu asra lil wajhi wa ahdha laha 'inda zawjiha." Sayyidah Maimunah istrinya Nabi berpesan kepada wanita yang dikhitan. Ini bukan laki-laki ya, wanita. Wahai wanita yang mau dikhitan, ikhfadit, yaitu fa ashammi wa la tanhiki, yaitu dipotonglah pertengahan, jangan dibiarkan tidak dikhitan dan jangan dibiarkan juga potongnya terlalu banyak, jangan. Fa innahu asra lil wajh, karena dengan wanita dikhitan itu akan mencerahkan wajah, akan mempercantik wajah. Wa afdalaha 'inda zawjiha, dan akan, mohon maaf ya, lebih memuaskan bagi suaminya. Wa ra'a Abu Dawud an Ummi Atiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara khattanah tahtatinu. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Atiyah bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan wanita untuk berkhitan dan mengatakan, idza khatanti fala tanhaki fa inna dzalika ahdha lil mar'a wa ahabu lil ba'li. Wahai wanita yang khitan, kalau engkau berkhitan itu jangan dipotong kebanyakan, pertengahan saja, karena itu akan mempercantik wajah, membuat wajah itu bercahaya, lebih bagus. Wa ahabbu lil ba'li, dan akan lebih membuat cinta suami kepadanya. Wa ma'na hadza anna al-khafidhah idza ista'sala jildat al-khitan da'ufat syahwatul mar'ah. Maknanya adalah ketika dipotong terlalu banyak akan melemah syahwatnya wanita. Wa qallat khutwatuha 'inda zawjiha, sehingga akan tidak membuat suaminya itu merasa bahagia. Kama annaha idza taraktaha kama hiya, sebagaimana kalau dia tidak mengkhitan, wanita itu tidak khitan, lam ta'khud minha syai'an, bahkan tidak dikhitan sama sekali, istadat ghulmatuha, maka akan bertambah syahwatnya. Wa idza akhadat minha wa abqat kana fi dzalika ta'dila lil khilqah wasyahwah. Kalau dipotong sedikit, maka itu akan mempertahankan antara syahwat dan pengendalian. Akan mempercantik wajah dan akan membahagiakan suami. Ya. Ini Rasulullah ya yang berbicara kepada wanita yang hendaknya dikhitan. Hadza ma'anahu la yunkar an yakuna qat'u hadhihi al-jildah alaman 'ala al-'ubudiyah. Ini tidak diingkari bahwasanya memotong kulit tersebut dalam khitan itu sebagai bentuk ibadah. Fa innaka tajidu qat atarfil udhun wa kayyal jabhah nahwa dzalik min katsirin min ar-raqiq alamatan riqihim wa 'ubudiyatihim. Sebagaimana zaman dulu orang kalau punya budak biasanya dipotong telinganya atau dicap di keningnya sebagai tanda itu budaknya saya misalnya. Tapi zaman perbudakan ya. Hatta idza abaqa ruddu ila malikih bitilkal allamah fama yunkar ay yakuna qat'u hadha at-tarfi alaman ala ubudiyati sahibihi lillah. Sehingga ketika kembali kepada Allah akan terlihat tandanya bahwa saja ini adalah tandanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'rifan nas anna man kana kadzalik fa huwa min abidillah al-hunafa. Sehingga orang itu akan tahu semua yang berkhitan adalah hamba Allah. Fayakunu al-khitan 'alaman li hadhihi sunnah alladhi la ashrafa minha ma'a ma fihi min at-taharati wan nadhafa waz zina wa ta'dil asy-syahwat. Sehingga khitan itu sebagai tanda dia mengikuti sunnah, di mana tidak ada yang lebih mulia dibandingkan ini, melebihi daripada bersuci, ya, berhias dan seterusnya. Wa qad dzukira fi hikmati khafdhin nisa, dan disebutkan pula hikmah di khitannya wanita yang pertengahan, dipotongnya pertengahan, anna Sarata lamma wahabat Hajar Ibrahim asabaha fahamalat minhu faghirtu Sarah. Bahwasanya ketika Sarah itu adalah istrinya Nabi Ibrahim.
ketika menghadiahkan budaknya, jadikan Sarah ini punya budak. Setelah itu budaknya dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya menikahi budaknya, mantan budaknya siapa? Sarah, yang namanya Hajar. Maka ketika Nabi Ibrahim menikahi Hajar, hamalat minhu, langsung hamil, padahal sama Sarah lama sekali tidak hamil. Wagharat Sarah, maka Sarah pun cemburu luar biasa. Saya sudah tahun-tahun gak hamil-hamil, nah ini baru kemarin sudah hamil. Fahalafat litaqta'anna minha salasata a'dha. Ya, maka Sarah pun bersumpah akan memotong 3 anggota tubuh. Ya. Fa khafa Ibrahim an tazda'a anfaha wa taqtahu udunaiha. Maka Nabi Ibrahim khawatir nanti Sarah akan benar-benar memotong atau melukai telinga atau hidung Hajar. Ya. Karena apa? Ya namanya wanita itu kalau lagi marah ya kadang begitu. Ngancemnya macam-macam. Ya. Tidak terkendali. Maka akhirnya apa? Fa amaraha bisaqbi udunai wa khitanaha. Maka sebagai gantinya, ya karena tadi sudah bersumpah Sarahnya, maka sudah ditindik saja sebagai gantinya. Ini apa namanya? Telinganya ditindik saja dan dikhitan. Wa shara dzalika sunnatun fin nisa. Tapi setelah itu ini merupakan sebuah kebiasaan wanita setelahnya. Yaitu apa? Wanita itu kalau bayi biasanya apa? Ditindik dan dikhitan. Ditindik itu mubah, dikhitan itu sunnah. Bahkan sebagian ulama berpendapat wajib. Ya. Tinggal sudah dikhitan apa belum ini para wanita ini. Kalau laki-laki insya Allah sudah khitan semua ya. Sudah insya Allah. Tinggal kaum wanita sudah dikhitan belum. Alhamdulillah saya punya anak perempuan 3-3-nya sudah dikhitan. Dari semenjak kecil. Ya. La yunkiru hadza. Kama kana mabda'us sa'i. Ini sebagaimana awal adanya sa'i Hajar baina jabalain. Berjalan lari-lari kecilnya Hajar di antara 2 gunung, tabtaghi libnihal quta, untuk mencari makanan bagi putranya. Kama kana mabda'ur rami jimar hasba Ismail syaitan lima dhahaba ma'abih. Lama dhahaba ila ma'abih. Dan juga lempar jumrah dikatakan bahwasanya sebabnya adalah ketika Ismail melempar syaitan ketika hendak pergi bersama ayahnya. Fasyara Allahu subhanahu li ibadihi tadhkiratan wa ihya'an li sunnati khalilih. Maka Allah syariatkan hal-hal tadi kepada para hambanya untuk mengingat dan menghidupkan sunnah kekasihnya Allah, wa iqamatan li dzikrih, dan untuk menegakkan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, wa i'dhaman li ubudiyyatih, dan mengagungkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, ini adalah kata Ibnu Qayyim penjelasan yang sangat luar biasa tentang hikmah khitan. Maka kalau sudah diterangkan hukumnya, sudah diterangkan hikmah dan keutamaan khitan, ya kebangetan kalau tidak khitan. Ya, kebangetan kalau tidak khitan. Karena khitan merupakan simatul hunafa, cirinya ahlu tauhid, cirinya yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun terkait hukum sudah kita terangkan. Ulama ada 2 pendapat. Mayoritas ulama berpendapat kalau laki-laki wajib, kalau perempuan sunnah. Ya, sunnah untuk dilakukan, bukan untuk ditinggalkan. Kemudian kalau sebagian ulama berpendapat laki-laki perempuan wajib sama. Ya, lebih selamat mana? Lebih selamatnya dikhitan lah pokoknya. Baik laki-laki atau perempuan. Nah, fadhil, kalau ada pertanyaan masih ada waktu. Ya, pertemuan berikutnya masih terkait khitan juga ya, karena ada berapa pasal sih? 10 pasal ya. 10. Oh, berapa ini? 12 pasal. Ini masuk baru pasal yang ke-7. Berarti masih ada beberapa pasal. Tapi ada yang pendek-pendek pasalnya.
Jadi sekitar 2 pertemuan atau 3 pertemuan lagi insyaallah selesai bab khitan, dan setelah itu tentang tentang hukum-hukum yang lainnya dan tentang masalah pendidikan. Nah, ini yang paling penting, ini bab yang kelima nanti terkait pendidikan anak-anak kita. Jadi sabar, ya namanya membahas kitab itu begitu, harus urut. Lebih afdal mana antara harta hibah ya, pemberian dari ortu terhadap anak ketika masih hidupnya atau harta waris setelah meninggal dunia? Afdal waris. Bahkan kalau hibah tersebut mendekati, tidak lama, tidak jauh dari kematian, maka hibahnya dibatalkan oleh hakim. Karena Rasulullah bersabda, la hibata liwaris, tidak ada hibah bagi ahli waris untuk menghilangkan waris. Ya, tidak ada hibah bagi ahli waris. Dalam riwayat lain, la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat harta terhadap ahli waris, karena ini untuk menghilangkan waris. Contohnya misalkan sebelum mati, ini karena kamu bontot, rumah ini untuk anak bontot, nggak boleh begitu, haram hukumnya. Atau sebelum mati, ini sawah untuk fulan, sehingga saya mati dalam keadaan tenang, nggak meninggalkan harta. Lah, justru si mayit akan mendapatkan tanggung jawab di hadapan Allah yang sangat besar. Oleh karena itu dalam surat An-Nisa Allah mengingatkan, yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan, Allah perintahkan mengenai hak anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, dibahas tentang rinci masalah waris. Sehingga harta yang kita tinggal itu bukan hak kita lagi, itu sudah hak Allah untuk dibagikan pada ahli waris. Sehingga kalau kita mati, jangan sekali-kali menghibah-hibahkan untuk ahli waris. Biarkanlah hukum Allah yang akan membaginya. Kalau kita beriman, silakan dibaca dalam surat An-Nisa ayat berapa? 11, 12, 13, 14. Silakan. Kalau percaya, tidak ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat rinci kecuali ayat waris. Sangat rinci. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari tentang waris, ya dipertanyakan. Ya. Sehingga ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai karena masalah harta kemudian kita mendolimi anak. Pengennya sama rata sama rasa, sama-sama segendongan, sama-sama spikulan, ya nggak bisa. Ya. Pokoknya lidzakari mithlu hadzil unthayain, sudah ada warisnya. Ya, kadang ya itu orang tua, mohon maaf karena sayangnya kepada anak tapi cara sayangnya salah. Jadi wasiatnya ini karena kamu kuliah, ini anak kan baru SMA, jadi ini rumah sama-sama untuk anak bontot ini. Wallah nggak boleh begitu. Zalim itu. Masalah menguliahkan, mengesekolahkan itu bukan hibah, bukan pemberian, itu nafkah. Sehingga wajar anak yang lebih tua dapat nafkah lebih banyak karena lebih dahulu lahir. Jadi hati-hati ya orang tua. Jangan sampai nanti kita mati bukannya husnul khotimah malah su'ul khotimah gara-gara ya tidak membagi waris dengan cara yang islami, dengan cara yang syar'i. Hati-hati. Bahaya sekali. Ancamannya di ayat berapa? Kan? Ayat berapa itu? Ayat yang berapanya itu? 13 atau 14-nya itu? 14-nya. Ancaman yang tidak mengikuti hududullah, tidak mengikuti batasan-batasan Allah, itu ancamannya sangat berat di sini. Jangan macam-macam dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayatnya dalam surat An-Nisa, ayat yang kita baca dari yang 9 aja sudah menakutkan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan zalim,
Dia hakikatnya memakan api di dalam perutnya dan dia akan masuk neraka. Ketika kita mati, anak kita yatim tidak? Yatim. Kalau dibagi dengan cara yang tidak syar'i, maka yang lain memakan harta anak yatim. Bahaya makan harta anak yatim. Setelah itu baru diwasiatkan yusikumullahu fi auladikum. Dirinci sampai ayat 12. Sampai ayat 13-nya tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Pada ayat yang ke-14, wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu, siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti hukum waris Islam dan melampaui batasnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia akan masuk neraka kekal abadi di dalamnya, walahum adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Mau seperti itu? Tentunya tidak. Jangan ngotot-ngotot, Ustaz. Ya memang bahaya ini. Jangan dikira remeh. Ya, antum senang dapat waris tapi caranya bukan Islam, hati-hati. Neraka itu yang dimakan dalam perut Anda itu. Neraka itu. Enak dapat tanah, dapat ini, dapat itu, bagiannya banyak. Tapi enggak pakai Islam, ancaman Allah. An-Nisa ayat 14, baca. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kembalikan harta yang bukan milik Anda. Kembalikan. Ittaqullah. Ya, mohon maaf ya agak ngotot ini. Karena kalau nggak di ngototin begini biasanya orang dianggapnya biasa-biasa saja. Apakah khitan bagi perempuan bisa dilakukan meskipun sudah dewasa dan menjadi seorang ibu? Nah tadi Hajar sudah melahirkan Ismail, setelah itu baru di khitan. Ya cuma kalau malu nggak usah ada walimatul khitan. Siapa? Ibu fulanah, usah. Oh kayak gimana gitu ya? Ya sembunyi-sembunyi saja perempuan ya. Nah, tadi Hajar kan ya baru melahirkan, kemudian di khitan. Bagaimana duduk ketika taklim? Bolehkah bersandar? Bolehkah selonjoran? Aduh, ini jawabnya gimana ya? Ini pada selonjor semua sih. Kalau anak kepada santri itu nggak boleh. Kalau santri ya, santri itu kayak ini nih santri anak nih santri, pasti tak marahin. Tapi kalau santrinya sudah senior banget, ya tak maklumin lah. Ya, tak maklumin ya. Santrinya sudah terlalu senior, ubanen ya. Kalau nggak senderan boyoknya merengkel gitu ya, anak masih wajar lah. Kalau nggak diselonjorin nanti asam uratnya naik ya, anak ya sudahlah. Ngasih toleransi. Tapi kalau santri, oh jangan. Santri masih muda, tegap badannya. Jangan nyandar apalagi selonjor. Nah, itu santri. Tapi kalau yang sudah sebe-sebe ajusah-ajusah ya, yo gimana lagi? Kalau merasa sudah tua ya monggo, tapi kalau masih muda ya jangan. Kan begitu ya. Oh beritahu, ini orang sudah sepuh. Oh kalau sudah sepuh monggo, monggo ya. Wastata'tum semampunya. Kalau duduk nggak bisa, ya sambil senderan, bawa bantal gitu, lapas apa-apa. Ya sholat aja boleh. Ya sholli qa'iman, fa ilam tastati fa qa'idan, fa ilam tastati fa ala janbin. Taklim juga sama. Ya, bukan taklim berdiri, taklimlah duduk. Kalau nggak mampu duduk ya bersandar. Bersandar nggak bisa karena syebeh, karena ajuzah, ya bawa bantal nggak apa-apa lah sambil. Ya, kan dikasih toleransi. Kalau masih, aku sudah sepuh, syebeh, ajuzah, ya. Tapi kalau masih muda-muda ya jangan. Ya, masih muda-muda jangan. Kalau santri-santri masih umur belasan tahun, senderan sambil ngantuk ya kebangetan. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana Ustaz memanggil ustazah tapi nggak pernah mondok? Maksudnya gimana nih? Ustazah tapi nggak pernah mondok. Oh, maksudnya iya, nah, kita di pondok itu kan ada pengajar-pengajar umum ya. Pengajar umum tuh yang ngajar umum, ngajar matematika, bahasa Indonesia yang memang sangat diperlukan sama santri gitu ya.
Dan panggilan yang tepat di pondok itu apa? Ya ustaz, ya ustazah. Itu panggilan yang tepat. Jadi perlu kita bahas bahasa ustaz itu. Ini bahasa, bukan bahasa Arab, bahasa Persia. Artinya guru, Pak Guru, Bu Guru, begitu ya. Ini secara bahasa adalah muallim, pengajar, guru. Kemudian setelah masa beralih masa, kebiasaan ustaz ini sebutan khusus, istilah bagi pengajar ilmu agama. Bahkan di Timur Tengah sana, ustadz itu lebih istimewa lagi, profesor. Jadi kalau dipanggil ustadz itu di atasnya doktor sudah. Jadi profesor. Al-ustadz, ad-doktor maksudnya profesor, doktor. Nah kalau di Indonesia pakai peci putih aja udah profesor, udah panggil ustadz. Nah. Jadi secara bahasa memang tidak mengapa ya, tidak mengapa, apalagi kita kan pendidikannya itu pendidikan pesantren ya, sehingga bahasanya pun bahasa yang ma'ruf digunakan dalam pesantren, sehingga kita biasa mengajari anak-anak, walaupun kepada ustadzah pengajar materi umum, manggilnya juga ustadz, manggilnya juga ustazah. Tetapi ya perlu digarisbawahi ya, bahwasanya ustazah guru umum ya beda dengan ustazah agama. Artinya dia ustadz pada bidang matematika saja. Ya, bukan saya juga ustadz, dia ustadz, saya juga ustadz. Enggak usah taklim wis. Nah, ini yang salah kaprah. Sudah merasa dirinya ustazah, nggak mau taklim, ikut taurah ustaz, nggak mau ikut taklim kajian, nggak mau. Nah ini yang tidak baik. Ya. Karena yang dimaksud adalah ustaz matematika atau ustaz bahasa Indonesia, guru umum lah. Cuma karena lingkungan kita adalah lingkungan pesantren, sehingga panggilannya adalah panggilan ustaz pula. Tapi jangan sampai ketika dia sudah terbiasa dipanggil ustaz, kemudian merasa oh berarti saya juga wong ustadz, jadi nggak usah taklim lah. Wong saya juga sudah ustadz, sudah ustadzah. Nah ini penyakit yang seperti ini, ya nggak boleh seperti itu. Ya. Tetapi labas ya untuk memanggil, ya karena kita lingkungannya lingkungan pendidikan agama ya ustadz ustadzah, walaupun ngajar umum. Ya sebagaimana kalau di sekolah umum, hatta ngajar agama dipanggilnya Pak Guru juga, sama. Ya seperti itu. Nah, jadi nggak usah dipermasalahkan karena ini dalam masalah mendidik. Yang dipermasalahkan adalah yang tadi yang nggak mau taklim karena sudah ustadz atau ustadzah. Jadi la yazalu rajulu aliman ma yata'allam. Senantiasa orang itu akan menjadi alim kalau dia mau taklim. Gitu. Kalau ada orang tidak mau taklim, jahil. Maka orang akan menjadi alim selama dia ta'lim, selama dia ngaji. Karena ilmu itu harus dihidupkan dengan terus mengikuti kajian dan seterusnya. Nah, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup saja. Satu lagi. Masih waktunya jam berapa sih? Ini silo ini jam berapa? Apakah benar berhutang itu punya keutamaan sehingga menjadikan sebagian ummahat hutang nggak bayar-bayar? Sudah ana bahas di taklim tarhib wa tarhib bahwasanya hutang itu Rasulullah satu sisi bersabda, la tuqawifu anfusakum ba'da amnihim, jangan kalian membuat diri kalian takut setelah rasa aman, yaitu apa? Hutang. Jadi tanpa hutang, hidup tanpa hutang itu keamanan dan kenyamanan. Kalau ada hutang, takut ketemu sama orang yang kita punya hutang kepadanya langsung menghindar, takut ditagih dan seterusnya. Dan hutang ini sampai hari kiamat akan ditagih. Dan ketika hutang tidak niat bayar, Allah akan musnahkan hartanya dan seterusnya. Ancaman orang berhutang. Tapi satu sisi memang ada hadis innallaha ma'al
ma'al madin. Allah itu bersama orang yang berhutang. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika beliau berhutang. Kenapa Aisyah? Kamu kan punya harta, kenapa berhutang? Maka Aisyah, Abdullah bin Zubair dan yang lain mengatakan, aku ingin mendapatkan keutamaan ini, yaitu apa? Berhutang. Karena Allah bersama dengan orang berhutang. Pertolongan Allah akan senantiasa turun kepada orang yang berhutang. Tapi perlu dicatat, bukan hutang dijadikan sebagai mata pencaharian. Karena ada orang yang jadikan hutang sebagai mata pencaharian. Utang sini nutup sana, utang sini tutup sana. Saya gali lubang tutup lubang. Bahaya yang seperti ini malah. Ya, bahaya yang seperti ini. Jadi ada syaratnya, hutangnya itu niat bayar. Hutangnya itu bukan perkara yang memudaratkan. Sehingga Rasulullah ketika berhutang dengan apa? Dengan memberikan gadai, memberikan jaminan ke Rasulullah. Ya. Kemudian ada usaha untuk membayar. Dan harus berbuat baik kepada orang yang menghutangi. Jangan malah kita berhutang kemudian ada orang yang menghutangi pergi kabur. Wah, ada fulan, nanti nagih, kabur. Itu bukan begitu, ya. Jadi sekali lagi keutamaan Allah bersama dengan orang yang berhutang, yaitu Allah akan menolong orang yang berhutang bagi yang niat bayar, bagi yang usaha bayar. Tapi kalau yang dablek nggak mau bayar, ya dosa. Mohon maaf ya, bahasa anak agak kasar, ya. Karena supaya sadar, begitu ya. Karena apa? Hutang itu akan terus ditagih sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Demikian ya. Semoga bermanfaat ya. Pertanyaan yang lain alafu minkum tidak bisa Anda jawab karena waktunya sudah habis. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.